Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang strategi pembelajaran mendalam. Menurut data survei yang telah disampaikan oleh OECD dan UNESCO, bahwasanya di beberapa negara berkembang, salah satunya adalah negara Indonesia, telah terjadinya penurunan motivasi belajar sekitar 20-50% tahun 2025. Nah, dengan ini, suku dinas pendidikan di beberapa tempat yaitu menyampaikan tujuannya dalam mengatasi permasalahan ini dengan adanya strategi pembelajaran mendalam secara luas ke seluruh guru yang ada melalui kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam. Dalam proses pembelajaran mendalam, kita perlu memahami dulu tentang pola pikir. Nah, pola pikir merupakan sebuah keyakinan atau kumpulan untuk menentukan cara seseorang dalam melihat dan berpersepsi terhadap sebuah kejadian atau peristiwa yang telah ada. Nah, pola pikir di sini terdapat beberapa proses, yaitu dari pola pikir, tindakan, dan hasil. Jadi, pola pikir merupakan fondasi pada keterampilan dan alat dari setiap individu. Pola pikir terdapat dua jenis, yaitu pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Pola pikir tetap merupakan pola pikir yang dimana dia berpikir hanya stuck di situ saja dan tidak berkembang, yaitu seperti ketika dia berpikir kalau dia telah gagal, dia tidak mau berusaha kembali atau dia merasa bahwa diri dia sudah tidak mampu. Sedangkan kalau pola pikir bertumbuh merupakan pola pikir yang berkembang di mana dia akan berpikir kalau ia gagal, dia akan mulai belajar kembali dan mencoba kembali untuk menghasilkan yang terbaik. Maknanya, untuk memasuki pembelajaran mendalam, kita harus memiliki pola pikir bertumbuh, yang dimana setiap kegagalan yang telah terjadi dalam proses belajar sebagai dorongan untuk kita lebih giat lagi dalam berusaha mendapatkan yang terbaik. Peran pola pikir bertumbuh dalam proses pembelajaran ini untuk menghilangkan rasa takut saat berhadapan dengan hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam proses belajar. Kerangka pembelajaran di sini terdapat 4, yaitu dimensi profil lulusan, kerangka pembelajaran, pengalaman belajar, dan prinsip pembelajaran. Dimensi profil kelulusan. Dimensi profil lulusan ini terdiri dari 8 dimensi, yaitu jadi 8 dimensi profil lulusan ini merupakan beberapa hal yang perlu kita identifikasi apa saja yang kita kaitkan dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Oke, contohnya ketika kita melakukan diskusi kelompok pada peserta didik dalam menentukan sebuah studi kasus atau menyelesaikan masalah, yaitu dapat kita kaitkan dengan profil lulusan secara kolaborasi, komunikasi, dan penalaran kritis. Nah, kemudian prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran di sini terdapat 3, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran yaitu merupakan kenyamanan peserta didik dalam belajar dipengaruhi oleh fokus, konsentrasi, perhatian, keterbukaan terhadap perspektif baru, dan keingintahuan terhadap pengetahuan serta pengalaman yang baru. Lalu, bermakna yaitu sebuah pengalaman belajar yang terkait dengan pengalaman sebelumnya, bermanfaat dalam konteks baru, berhubungan dengan disiplin ilmu lain, dan mendukung pembelajaran seumur hidup, yaitu di mana dalam proses pembelajaran tersebut, peserta didik atau guru mengkaitkan pembelajaran dengan kehidupan yang ada di lingkungan, atau mungkin dapat dikaitkan dengan pengalaman yang pernah terjadi atau di masa lampau. Nah, kemudian menggembirakan yaitu dengan pembelajaran yang interaktif, mencakup aktivitas yang menarik, kreativitas, memotivasi, dan menginspirasi untuk mencapai keberhasilan pembelajaran. Kemudian pengalaman belajar. Pengalaman belajar di sini terdapat 3, yaitu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Nah, memahami itu merupakan tahap awal peserta didik melibatkan konstruksi pengetahuan untuk memahami konsep
dari berbagai sumber, yaitu pengetahuan di fase ini mencakup pengetahuan esensial, aplikatif, serta nilai dan karakter, yaitu di mana peserta didik diberikan kesempatan oleh gurunya untuk mencoba berpikir kritis atau mencari sumber dari beberapa jurnal atau mungkin buku dalam materi yang akan dibahas. Kemudian mengaplikasikan, yaitu ketika selesai proses pembelajaran terjadi, peserta didik diberikan kesempatan untuk mencoba atau menguji hasil dari pemahaman yang telah didapatkan pada teori yang sebelumnya dengan secara praktek secara langsung. Nah, terus ketiga, yaitu merefleksi, yaitu di mana peserta didik dan guru merefleksi kembali atau mengevaluasi kembali hasil dari proses pembelajaran yang telah dilakukan tadi, dari memahami, mengaplikasikan apakah keduanya sudah cukup baik dalam hasil yang telah didapatkan, yaitu mungkin seperti ketika apakah murid tersebut sudah berhasil mengaplikasikan secara langsung dari teori yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran di sini terdapat 4, yaitu praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Yang pertama tadi, praktik pedagogis merupakan penentuan proses pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan belajar, seperti menentukan pembelajaran berbasis proyek atau berbasis masalah. Nah, kedua, yaitu lingkup kegiatan pembelajaran, apakah dengan berkolaborasi pada luar atau dalam sekolah. Lingkungan, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik memilih ruangan pembelajaran yang nyaman dan aman, seperti menyampaikan diskusi dengan platform daring. Jadi di sini seorang guru akan memberikan kebebasan kepada murid dalam memilih lingkungan pembelajaran, apakah secara online atau secara langsung. Yang terakhir yaitu pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital yaitu menciptakan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan kontekstual, seperti dengan video pembelajaran perpustakaan digital dan forum diskusi daring. Selain 4 kerangka yang telah saya sampaikan tadi, dalam strategi pembelajaran ini setiap guru harus mengidentifikasikan kesiapan murid dengan melalui analisis pengetahuan awal, yaitu seperti dengan pretest, diskusi awal, dan pertanyaan pemantik. Lalu, melakukan observasi dan refleksi terhadap respon yang telah disampaikan oleh peserta didik. Kemudian, melakukan inventarisasi gaya belajar menggunakan angket melalui analisis HOTS, yaitu dengan tugas berbasis pemecahan masalah. Apa sudah melaju, kita banyak berdoa. Jika ingin negara maju, pendidikan harus utama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.